Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Orang yang Berkuasa, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 21b dan 22. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah kelompok yang mendapatkan perlakuan yang istimewa dalam kehidupan keagamaan maupun kehidupan sosial di antara umat Israel. Sebab kedua kelompok ini memiliki pengaruh besar dalam bidang keagamaan. Orang-orang Farisi adalah sebuah kelompok religius di dalam Yudaisme. Mereka mengajarkan dan memperjuangkan pengetahuan yang mendasar tentang hukum Taurat dan tradisi para nenek moyang. Mereka menuntut penafsiran yang paling keras, terutama tentang soal-soal yang berhubungan dengan hari Sabat, kebersihan ritual, atau upacara keagamaan seperti bersih atau tahir, dan yang berkaitan dengan soal persepuluhan. Sedangkan ahli Taurat adalah orang yang ahli dalam memahami dan menafsirkan kitab-kitab Musa. Mereka ini berusaha mempelajari dan mendalami kitab Taurat yang diwariskan oleh Musa. Mereka juga memelihara hukum lisan dan dengan setia mewariskannya kepada murid-murid dengan harapan murid-murid mereka kelak mampu menaatinya dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari terkasih, keberadaan orang Farisi dan ahli Taurat yang begitu penting dan disegani di kalangan orang Israel membuat mereka memiliki kekuasaan yang sulit dibantah dan digantikan oleh siapapun. Apa yang diwartakan dan diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat diterima sebagai sebuah kebenaran. Namun muncul hal baru dan menggemparkan di kalangan umat Israel ketika Yesus tampil ke muka umum dengan kelebihan dan kehebatannya. Hal ini dapat kita baca dalam Injil hari ini. Bagaimana Yesus mampu mengusir setan dari seseorang. Orang-orang Israel yang melihat kejadian itu pun langsung memberi penilaian. Walaupun Yesus berasal dari keluarga biasa dan tidak pernah sekolah kitab suci secara khusus seperti orang Farisi dan ahli Taurat, orang Israel bisa melihat perbedaan antara Yesus dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi dan ahli Taurat mengajar tanpa kuasa, yakni tidak memberi pengaruh kepada kehidupan manusia, sementara Yesus mengajar dengan penuh kuasa, yakni membawa pengaruh bagi kehidupan manusia. Saudara-saudari terkasih, setiap manusia memiliki kekuasaan. Paling tidak, manusia memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri. Dalam keluarga, ayah atau ibu memiliki kekuasaan atas anak-anak mereka. Demikian pula kepala desa, lurah, camat, atau kepala daerah seperti bupati,
wali kota, atau gubernur termasuk presiden juga memiliki kekuasaan atas suatu daerah atau negara tertentu. Sementara di dalam gereja muncul ketua lingkungan, ketua kering, ketua wilayah, dewan paroki, termasuk imam dan uskup yang juga memiliki kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap manusia ini dapat dipakai untuk hal-hal yang baik dan dapat pula dipakai untuk hal-hal yang buruk. Ada orang yang mempergunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk menekan, menindas, atau membuat dirinya dihormati dengan cara-cara yang jahat dan licik. Sementara ada orang yang menunjukkan dan mempergunakan kekuasaan dengan cara-cara yang penuh kasih, tulus, tidak menuntut serta memerdekakan orang dari suatu sistem, cara hidup atau keadaan yang buruk dan terikat. Namun harus kita akui bahwa ada kekuasaan yang datang dari Allah. Kekuasaan yang datang dari Allah yang diberikan kepada seseorang yang bisa mengusir kekuatan roh jahat. Saudara-saudari terkasih, Yesus merupakan contoh pemimpin yang memiliki kekuasaan yang berasal dari Allah. Namun, Yesus tidak mempergunakannya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dengan kekuasaan yang dimilikinya, Yesus berusaha membebaskan yang terbelenggu, menyatukan yang terpisah, menguatkan yang lemah, dan memberi cahaya bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Selain itu, Yesus mempergunakan kekuasaannya untuk melawan para penguasa yang kejam dan tak berperi kemanusiaan. Bahkan, Yesus tidak segan-segan melawan para pemimpin agama yang mempergunakan pengaruh dan kekuasaan untuk menutupi keburukan mereka. Yesus bukanlah seorang pemimpin yang justru membuat manusia terpecah-pecah atau mendendam karena ketidakadilan. Yesus juga bukan seorang pemimpin yang gila akan kekuasaan, sehingga dengan segala cara berupaya mempertahankan kekuasaan. Malahan, Yesus tidak takut kehilangan kekuasaan, karena sesungguhnya kekuasaan Yesus berasal dari Allah dan hanya Allah yang bisa mengambilnya kembali. Apakah kita sudah mempergunakan pengaruh dan kekuasaan yang kita miliki untuk menolong, memerdekakan, dan mengangkat derajat sesama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar dengan penuh kuasa, namun kekuasaan yang Engkau miliki dipakai untuk menolong, memerdekakan, dan mengangkat derajat manusia. Bantulah kami supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, dan pengaruh kami untuk melakukan hal yang jahat. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.